Tidak ada kata-kata yang bisa benar-benar menghibur Aprilia saat ini di pedok MotoGP. Menjelang Grand Prix Spanyol di Jerez akhir pekan ini, musim 2025 terasa seperti perjuangan berat bagi tim asal Italia ini. Aprilia sudah menghadapi dua pukulan telak. Pertama, juara bertahan Jorge Martin mengalami masalah serius pada hari pembuka tes pramusim. Lalu beberapa hari sebelum musim baru dimulai di Thailand, musibah kembali menimpa. Kini Aprilia harus rela kehilangan pembalap andalannya itu untuk balapan di Jerez dan mungkin untuk waktu yang cukup lama. Martin sebenarnya sudah mendapat lampu hijau untuk kembali balapan dan menjalani debut bersama Aprilia di Grand Prix Qatar 2 minggu lalu. Tujuannya sederhana, melewati akhir pekan tanpa masalah. Sayangnya, hanya tinggal 9 lap lagi, mimpi itu buyar. Ia mengalami kecelakaan mengerikan di tikungan 12 saat balapan utama. Kecelakaan di tikungan kanan cepat itu sendiri bukanlah bencana besar. Namun apesnya, Fabio Di Giannantonio yang berada tepat di belakangnya tak punya waktu untuk menghindar. Tabrakan itu membuat Martin menderita paru-paru kolaps dan 11 tulang rusuk patah. Ia kini sudah keluar dari rumah sakit di Doha, tapi masih harus tinggal di sana beberapa hari sebelum pulang ke Eropa untuk memulai pemulihan. Aprilia belum menetapkan kapan ia bisa kembali, tapi beberapa spekulasi menyebut mungkin baru Agustus kita akan melihatnya lagi di atas RSGP. Pekan lalu, Aprilia secara resmi mengumumkan Martin absen dari GP Spanyol, dengan pembalap penguji Lorenzo Savadori ditunjuk sebagai pengganti. Savadori kemungkinan akan mengisi posisi itu untuk beberapa balapan ke depan setelah sebelumnya sudah tampil di 3 putaran awal musim 2025. Aprilia sebenarnya punya banyak hal untuk dibanggakan. Perekrutan Jorge Martin tahun lalu dengan nilai fantastis adalah langkah brilian. Tim juga diperkuat oleh Marco Bezzecchi, pembalap berpengalaman yang menunggangi motor pabrikan kedua, serta Ai Ogura yang tampil mengejutkan bersama Trackhouse. Ditambah lagi, Fabiano Sterlacini, mantan orang penting di Ducati dan KTM, kini memimpin sisi teknis proyek Aprilia. Namun, situasi Martin telah menyingkap kelemahan terbesar Aprilia, minimnya cadangan pembalap berkualitas. Dan kelemahan ini akan semakin mencolok akhir pekan ini, terutama karena kehadiran Honda. Alex Espargaro, mantan kapten Aprilia, akan kembali balapan di MotoGP pada GP Spanyol, sekaligus menjalani debutnya bersama Honda. Ia bergabung sebagai pembalap penguji resmi Honda akhir tahun lalu, hanya 48 jam setelah pengumuman pensiun dari balapan. RSGP yang selama ini identik dengannya, langsung ia tinggalkan demi RC Tuan Trivi di tim penguji Honda. Ketika Espargaro mengumumkan pensiun musim lalu, banyak yang menduga ia akan bergabung dengan tim penguji Aprilia. Dijuluki kapten oleh tim, Espargaro adalah sosok kunci yang mengubah RSGP dari motor papan bawah menjadi pemenang balapan antara 2017 dan 2024. Tak ada yang lebih paham motor itu selain dia. Tapi dengan cepat ia menunjukkan keraguan untuk tetap bersama Aprilia, lalu memilih berlabuh ke Honda. Ketika Romano Albesiano, mantan kepala teknis Aprilia, juga bergabung dengan HRC, Honda langsung memiliki tim penguji yang bikin iri semua tim MotoGP. Peran pembalap penguji memang selalu krusial, tapi kini makin penting. KTM merekrut Dani Pedrosa saat ia pensiun pada 2018. Dan kini punya Pol Espargaro. Yamaha juga cerdas dengan menggait Cal Crutchlow pada 2021, lalu menambah Augusto Fernandez untuk 2025. Sementara Andrea Dovizioso membantu saat Crutchlow cedera. Honda punya Espargaro dan Takaki Nakagami, sedangkan Ducati mengandalkan Michel Pirro yang tak kalah vital. Aprilia, mereka seperti anak bawang. Savadori adalah penguji yang solid dan tak memalukan, bahkan sudah mengantongi 1 poin musim ini. 1 poin lebih banyak dari pembalap full-time LCR Honda Somkya Chandra. Tapi Savadori bukan pembalap level MotoGP. Sebagai pengganti, ia tak memenuhi standar tim papan atas seperti Aprilia. Bandingkan dengan Augusto Fernandez di Pramac. Juara Moto2 2022 ini sudah mengumpulkan 3 poin.
termasuk finish ke-13 pada debut balapnya bersama Yamaha di Austin. Ia juga tak pernah start dari posisi buncit dalam 2 penampilannya. Meski belum balapan musim ini, Espargaro sudah menjajal RC2 dalam berbagai tes. Ia juga tetap menjaga ketajaman kompetitifnya dengan bermitra bersama tim balap sepeda profesional tahun ini. Jerez adalah trek yang bersahabat baginya. Ia finish ke-5 pada 2023, meraih podium pada 2022, dan di balapan terakhirnya November lalu, ia hanya terpaut 5,753 detik dari Pecco Bagnaia. Finish ke-5 kurang dari 2 detik dari podium. Pembalap 35 tahun ini meninggalkan grid dengan performa puncak dan masih sangat tajam. Honda mungkin tak memasang ekspektasi tinggi untuk Espargaro. Tugas utamanya adalah mempersiapkan tim HRC untuk tes pasca balapan hari Senin. Tapi dalam penampilan terakhirnya di RC2 pada tes Barcelona November lalu, ia finish ke-14 secara keseluruhan dan menjadi pembalap Honda tercepat kedua. Hanya terpaut 0,2 detik dari Martin di Aprilia. Lihat juga Dani Pedrosa yang pada 2023 mengejutkan dengan finish ke-6 dan ke-7 sebagai wildcard KTM di GP Spanyol, lalu meraih 2 kali posisi ke-4 di Misano. Tahun lalu di Jerez, ia bahkan naik podium di balapan sprint. Tentu, Pedrosa adalah legenda dengan 31 kemenangan MotoGP dan 3 kali runner-up MotoGP. Tapi dengan kecepatan Honda saat ini dan kondisi Espargaro yang masih prima, jangan kaget jika ia bisa menyelinap ke posisi 10 besar akhir pekan ini. Sementara itu, Savadori berada dalam posisi sulit. Perannya sebagai penguji terganggu oleh panggilan balapan yang tak terduga. Mengharapkan keajaiban darinya terasa tidak adil. Aprilia hanya bisa menatap pilu saat mantan kapten mereka tampil kompetitif bersama Honda. Sambil bertanya-tanya, ada saja semuanya tak seperti ini.